Semua permusuhan bisa didamaikan kecuali kalau orang yang hasud. Saya menantang UAS untuk memberikan dalil, termasuk juga hasad yang kedua yang mahmud, dan ini yang terpuji, namanya ghibtoh, disebut ghibtoh. Habib Taufik berilmu beliau mengamalkan ilmu. Saya menantang UAS untuk memberikan dalil, termasuk juga Ustadz Ar-Raji Hasim ya. Ustadz Ar-Raji Hasim, Ustadz Abdul Somad, Ustadz apa namanya itu Yahya, ya Buya itu kan marketing aja itu. Itu saudara ya, video daripada Pak Imaduddin yang mana dia menantang UAS atau Ustadz Abdul Somad dan Buya Yahya. Bahkan Buya itu dikatakan apa itu? Ya sudah, biarkan saja saudara, biarkan dia nantang-nantang, karena memang dia suka nantang ya. Tapi setelah diladeni dia kabur. Iyain saja, kasihan. Semua sudah ditantang oleh Pak Imaduddin ini, semuanya. Tapi ketika diladeni, maka dia kabur. Bahkan ulama sedunia saudara, yang sedunia dulu ditantang. Sedunia dulu ditantang. Ya sudah, iyain saja ya. Daripada mendengar video semacam tadi yang tidak bermutu, mending kita mendengar ceramah Al-Habib bin Taufik dulu ya. Semua permusuhan bisa didamaikan kecuali kalau orang yang hasud sulit untuk disadarkan saudara. Kullul adawati qad turja izalatuha illa adawata man adaka an hasadi. Semua permusuhan itu masih bisa diharapkan untuk bisa dihilangkan kecuali orang yang musuhi kamu karena penyakit hasud saudara. Kata Nabi, al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Penyakit hasud itu memakan pahala kebaikan sebagaimana api memakan. Nah, itu salah satu ceramah beliau ya, yang mana menerangkan masalah hasad, masalah kedengkian saudara ya. Bicara masalah hasad saudara, pertama kali hasad itu dilakukan di surga dulu oleh iblis, karena iblis hasad terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah pada Nabi Adam, sehingga datanglah rasa dengki dari iblis. Itulah dosa hasad pertama kali dilakukan. Jadi permusuhan yang sulit untuk didamaikan itu jika permusuhan berangkat daripada hasad. Kalau seseorang itu memang mencari sebuah kebenaran, maka tidak akan ada permusuhan di dalamnya, tidak akan ada caci maki di dalamnya. Duduk di dalam diskusi sudah selesai. Tapi kalau memang tujuannya permusuhan saudara, menanamkan kebencian pada orang lain, maka ini tidak akan kita menemukan, atau menemukan tapi sulit obatnya ya. Masalah hasad ini ada dua saudara, ada mazmum, ada mahmud. Hasad ini ada yang tercela, ada yang terpuji. Hasad yang tercela ini, apa hasad yang tercela? Yaitu antatamanna zawala ni'matillah an akhikal muslim. Yaitu kita mengharap hilangnya nikmat saudara kita yang Islam ya. Kita mengharap hilangnya nikmat dari orang lain. Baik hilangnya nikmat itu sawa'un tamannaita ma'adzalik an ta'uda ilaika amla. Baik nikmat itu hilangnya nikmat tersebut kembali pada diri kita atau tidak. Intinya nikmat itu dari orang tersebut hilang. Ini namanya hasad yang tercela. Hasad semacam ini, wa hadzal naw'u alladzi dzammahu Allah fi kitabihi biqaulihi am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Jadi ini termasuk bentuk hasad yang dicela oleh Allah. Artinya hasad yang memang tidak boleh. Ada orang mendapatkan nikmat, seperti halnya contoh
para habaib mendapatkan nikmat kemuliaan atau mendapatkan nikmat harta atau ilmu, kita panas saudara ya, kita panas. Terus kita mengharap bagaimana kemuliaan dari Habib ini bisa hilang, dan kemuliaannya ini kembali pada diri kita atau tidak. Maka ini namanya hasad yang tercela. Apalagi kalau kemuliaannya itu mau dirampas agar kembali pada pada diri kita sendiri ya. Tidak kembali pada diri kita sendiri, ini tercela, apalagi kembali pada diri kita sendiri. Ini namanya hasad yang tercela. Seperti Habib Taufik, beliau dimuliakan, terus kita panas, kita dengki terhadap beliau, memfitnah beliau. Ini berangkatnya dari hasad saudara. Bagaimana agar kemuliaan Habib Taufik ini bisa dimiliki oleh saya? Ya bagaimana saudara? Namanya kemuliaan itu Allah yang memberikan, tidak bisa lalu kita mau merampasnya, tidak bisa. Ini namanya hasad yang tercela, mengharapkan hilangnya nikmat dari orang lain, baik nikmat yang diharap hilang itu kembali pada diri kita atau tidak. Ini namanya hasadan mazmuman. Yang kedua, hasadan mahmudan, hasad yang terpuji. Hasad yang terpuji ini sesuai di dalam hadis la hasada fisnain. Tidak boleh hasad illa fisnaini, kecuali di dalam dua perkara. Yang pertama, rajulin atahullahu malan fasullitu ala halakatihi fil haq. Yang pertama, seseorang yang diberi oleh Allah harta. Jadi ada orang diberi harta oleh Allah, kemudian diinfakkan di jalan Allah, di dalam kebenaran. Seperti halnya kita, saudara ya, punya salah satu tetangga kaya, diberi harta oleh Allah, diberi kekayaan oleh Allah. Kita ingin sama seperti dia. Bagaimana agar kita sama seperti orang tersebut? Artinya orang kaya itu selalu menginfakkan hartanya pada jalan Allah. Kita di sini hasad. Bagaimana ini caranya agar kita bisa sama tanpa berharap hilangnya nikmat dari orang tersebut ya. Kita mengharap sama, kaya, dan agar bisa berinfak seperti halnya dia tanpa berharap nikmat yang diberikan oleh Allah terhadapnya itu hilang. Ini yang pertama. Yang kedua, warajulin atahullahul hikmah fahuwa yaqdi bihi wa yu'allimuha. Yang kedua, seseorang yang diberi ilmu oleh Allah, terus kita hasad pada mereka. Ada orang diberi ilmu oleh Allah, orang itu mengamalkan dan mengajarkan ilmunya. Kita hasad, bagaimana agar kita bisa seperti dia, agar kita bisa seperti dia, berilmu dan bisa mengamalkan ilmunya dan bisa mengajarkan ilmu tersebut. Nah, ini namanya hasad yang boleh, tanpa berharap orang tersebut hancur saudara. Bukan seperti itu. Hasad yang kedua yang mahmud dan ini yang terpuji namanya ghibthah, disebut ghibthah. Habib Taufik berilmu beliau, mengamalkan ilmunya, mengajarkan ilmunya. Kita hasad, kita ingin seperti Habib Taufik, giat belajar, bukan giat memfitnah ya. Giat belajar, bukan giat mencari celah orang lain. Kita giat belajar agar kita sama dengan Habib Taufik tersebut, agar kita bisa menyalurkan ilmu kita terhadap orang lain, agar bisa bermanfaat terhadap diri kita dan orang lain, dan kita sendiri bisa mengamalkannya. Ini namanya ghibthah, ini namanya hasad yang boleh. Kalau yang pertama itu mazmum, kita mengharapkan orang lain, nikmat orang lain tersebut hancur dan kita bisa jaya. Ini namanya hasad yang tercela, ini tidak boleh. Seperti yang dijelaskan oleh Al-Habib bin Taufik, bahwasanya hasad ini bisa menghapus pahala-pahala seperti halnya api membakar kayu bakar ya.
Seperti itu saudara. Semoga bermanfaat.